Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, pentingnya kita ada pertemuan ibadah. Pentingnya kita untuk berhimpun bersama-sama seperti yang kita lakukan saat ini, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam komunitas kita seperti ini, kita ada saling membangun. Kita ada saling menasehati. Kita ada saling menguatkan. Yang satu jatuh, yang lain membantu untuk mengangkat. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pertemuan-pertemuan ini tidak boleh kita hindari. Justru kita harus masuk di dalam perhimpunan ibadah seperti ini. Namun perlu menjadi catatan kita, Bapak Ibu Saudara, beberapa di antara kita, orang Kristen itu terjebak dengan ritualnya, terjebak dengan upacara-upacaranya. Sementara makna ibadah itu tersendiri, itu menjadi hilang. Makna saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan, itu menjadi hilang. Nah, kadang kita bisa terjebak. Sebentar kita akan Natal, dan saya juga terlibat dalam kepanitiaan untuk Natal Ekumeni provinsi, Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua lagi sibuk untuk bisa mempersiapkan Natal ini supaya berjalan dengan baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tahun lalu Natal kita targetnya untuk provinsi 5.000 orang. Dan ternyata saudara, di luar ekspektasi yang datang diperkirakan mencapai 6.500. Sehingga pada malam itu juga, ya, saya dipanggil rekan saya, Pak Ruby, kita mesti pesan makan lagi nih, 1.500. Waduh, saudara. Siapa restoran yang bisa siapin malam itu juga? Ada, saudara, ternyata. Ya. Jadi kita pesan lagi, saudara, 1.500 makan. Kita tahu rumah makan yang memang memiliki dapur yang besar, saudara, dan mereka siapkan itu sore itu juga. Jadi acara tahun lalu itu meriah sekali, saudara, luar biasa, sangat gegap gempita, artis divanya datang, suaranya menggelegar. Salah satu anak remaja berkata, ini lagu lip sync ini. Karena nampaknya dia mendengarnya seperti di CD-CD gitu, saudara. Ternyata dia berkata, oh bukan lip sync, ternyata betul ya. Karena memang suaranya suara asli, suara bagus. Waduh, saudara, keren tahun lalu ya. Dan dana yang dikeluarkan juga keren, saudara ya. Dana yang dikeluarkan luar biasa. Saudara, terkadang kita itu bisa terjebak kepada ritualnya, terjebak kepada kerennya, terjebak kepada besarnya, sehingga wow, hebat. Tapi makna ibadah itu sendiri, itu hilang. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Kita harus hati-hati. Karena itu pernah dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Mereka nampaknya keren beribadah, musiknya wow,
luar biasa. Suaranya, penyembahannya, wow, keren. Tapi saudara, mungkin saya katakan, di tengah-tengah suasananya penuh hikmah, penuh penghayatan, sepertinya Tuhan itu hadir melawat. Tiba-tiba, saya katakan mungkin ya, Nabi Amos itu berdiri di atas mimbar dan kemudian berkata, aku benci perayaan maaf. Saudara, ini yang terjadi dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel itu menyembah Tuhan. Dan rasanya Tuhan itu hadir, Tuhan itu memberkati mereka, Tuhan melawati hidup mereka. Rasanya wow, ibadahnya itu luar biasa. Tapi tiba-tiba Amos itu datang, ya kalau zaman sekarang mungkin ngerebut mic-nya dan berkata, Tuhan berkata, aku benci, aku menghina perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran. Ya kalau sekarang puji-pujian, penyembahan, korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Boleh dikatakan ini uang yang besar untuk mengadakan perayaan itu, yang mungkin mencapai ratusan juta, yang boleh digambarkan sebagai ternak yang tambun. Dan Tuhan berkata, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Saudara, jangan itu sampai terjadi kepada kita. Ketika kita merasa penyembahan kepada Tuhan, bahkan sampai meneteskan air mata begitu ya. Tuhan tuh hadir ya. Oh, Tuhan tuh melawat ya. Tapi sebetulnya Tuhan berkata, aku benci. Saudara, kalau itu menimpa ibadah kita, hal yang sangat mengerikan. Saudara, Paulus pernah berkata ini kepada jemaat di Kolose. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Sebetulnya tanpa kita sadari, saudara, beberapa orang itu terjebak di dalam ritual-ritual keagamaan. Mereka bukan mau beribadah, tapi mereka berusaha untuk memuaskan hidup hawa nafsunya. J.I. Packer pernah berkata, orang Kristen zaman sekarang itu kalau ibadah itu seperti mandi air panas. Saudara pernah pergi ke Kota Batu, di sana ada kolam renang air panas, ya. Kalau di sini, saudara, tempatnya kan tidak dingin, jadi sense-nya itu kurang. Tapi kalau saudara di tempat-tempat dingin, ya, kemudian mandi air panas, wih, saudara, itu betul-betul segar. Tapi J.I. Packer berkata, Pak, orang Kristen itu ibadah itu seperti mereka ini. Cuma menikmati dirinya sendiri. Saudara, jangan sampai itu terjadi di dalam ibadah kita. Tuhan Yesus juga pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, berbicara tentang ibadah, itu bukan hanya berbicara tentang ritual, atau berbicara tentang memanggil Tuhan, Tuhan, tapi kita harus tahu makna yang sebetulnya yang Tuhan inginkan. Apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan di dalam kita menjalankan ibadah kita itu yang tidak boleh hilang?
yang telah hilang pada zaman Israel itu. Nah, kemudian di situ Amos menjelaskan. Sementara Israel merayakan perayaan yang begitu sangat megah dan hebat, kemudian Amos menjelaskan. Ini loh yang dikehendaki oleh Bapa, yang diinginkan oleh Bapa di dalam ibadah kita. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Ini yang hilang, Bapak Ibu Saudara, dari bangsa Israel. Mereka merayakan ibadah mereka seperti mandi air panas. Mereka menyanyi-nyanyikan pujian mereka dengan penuh luar biasa, tapi mereka mengabaikan keadilan, mereka mengabaikan kebenaran, saudara. Mereka hanya menikmati diri mereka sendiri. Mereka sebetulnya hanya memuaskan hidup duniawi mereka sendiri. Jadi kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang berkenan di hati Tuhan yang pertama, itu harus disertai dengan gaya hidup yang adil. Engkau boleh merayakan perayaan dengan megahnya. Kita nanti sebentar akan merayakan juga, Bapak Ibu Saudara ya. Ada PGID, ada BKS wanita. Nanti Januari Saudara, kita provinsi. Dan target kita juga masih sama. Target kita meningkat ya, 6.000 sekarang Saudara. Jadi akan besar-besaran, tidak masalah. Tapi Tuhan ingin kita tidak meninggalkan gaya hidup adil. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keadilan itu berarti sama berat. Tidak berat sebelah. Berpihak kepada yang benar. Berpegang pada kebenaran sepatutnya atau selayaknya, tidak sewenang-wenang. Itu bicara tentang keadilan. Nah, Aristoteles ini berkata selayaknya sebuah tindakan. Jadi kalau saya pakai bahasa saya sendiri, memberikan sesuatu kepada orang itu sesuai dengan porsinya. Kalau orang ini orang benar, kita kasih sesuai dengan porsinya orang benar. Kalau orang ini orang tidak benar, kita kasih porsinya sebagai orang yang tidak benar. Nah, kita kasih sesuai dengan porsinya, saudara. Ini berbicara tentang keadilan. Di dalam Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Orang yang benar, ya kamu nyatakan benar. Orang yang salah, kamu juga harus nyatakan salah. Dan kalimat yang kedua yang cukup menarik, yang seringkali kita abaikan, saudara. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Tanpa sadar kita itu seringkali mau menjadi pahlawan. Dia orang kecil, merampok dihalalkan. Ya kasihanlah. Saudara, namanya rampok salah ya salah, saudara. Jangan kemudian orang kecil kita katakan, saudara, ya semuanya jadi halal. Mencuri juga halal, berbohong halal, ya. Melakukan kecurangan semua halal. Alasannya apa? Kasihan Pak Robi, orang kecil. Saudara, Alkitab berkata apa? Kamu nggak adil. Kamu nggak adil. Orang salah, kamu harus katakan itu salah, walaupun dia orang kecil. Walaupun dia orang besar. Itu namanya adil. Saudara. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Kadang kita ini berpikir, wah aku mau jadi pahlawan. Ya.
tapi kamu justru melanggar firman Tuhan. Jangan engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Ya, kalau sudah kita kan sering dengar ya, peradilan di Indonesia begini begitu. Kalau ada uang baru semua bisa dikendalikan. Alkitab sudah berkata, janganlah engkau terpengaruh dengan orang-orang besar. Tetapi sekali lagi bukan berarti kamu harus menghalalkan segala hal yang dilakukan oleh orang kecil. Kamu justru bersalah di hadapan Tuhan. Kemudian saya katakan, nanti kalau ketemu sama Tuhan, kamu akan, loh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan? Enggak. Kamu nggak sewajarnya membela orang kecil. Justru kamu menutupi kejahatan mereka. Begitu, ya saudara. Nah, ini perlu menjadi catatan. Di dalam ibadah kita, Tuhan ingin kita itu tetap hidup dengan gaya hidup yang adil. Kasih orang itu sesuai dengan porsinya. Porsinya itu benar, kita kasih benar. Porsinya salah, ya kita nyatakan dia salah, saudara. Itu sesuai dengan porsi dia. Yang kedua, ibadah yang Tuhan inginkan itu adalah ibadah dengan gaya hidup benar. Kebenaran, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, saudara, memberikan definisi keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh, benar-benar ada. 3, kelurusan hati. Saudara, ini bicara tentang kebenaran. Mazmur 62 ayat 5b berkata, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka memperkutuki. Ini udah nggak lurus, saudara. Ini sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Saudara, bukan seperti ini gaya hidup yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat, seringkali Tuhan Yesus mencontohkan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan Yesus menunjukkan betapa luar biasanya orang mereka ini. Secara penampakan luar. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata, celakalah kamu, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Kamu orang munafik sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan kenyataan yang nampak di luar. Saudara, ketika kita beribadah, kita mau pakai perayaan besar-besaran, oke. Tetapi sekali lagi, jangan abaikan saling membangun tadi, saling menasihati. Dengan cara adil, dengan cara benar. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu perayaannya luar biasa, mentereng, musiknya sempurna, ya, kamu pakai ahli sistem yang luar biasa untuk datang, memakai alat khusus untuk mengukur gemanya di gedung itu supaya kelihatannya itu perfect. Tapi kalau tidak ada keadilan dan kebenaran, Tuhan berkata, aku benci. Aku menghina semua perayaan itu. Tuhan ingin kita memiliki kualitas ibadah seperti Habel. Bukan seperti Kain, tapi seperti Habel. Karena iman. Karena sesuatu ibadah yang Tuhan berkenan, maka ibadah Habel ini diterima oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Amsal 21 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban.
Kamu melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenal daripada korban. Rick Warren, ya saudara, dia pernah mengatakan penyembahan itu bukanlah sekedar musik atau ritual yang kita lakukan di gereja. Tapi penyembahan atau ibadah itu sebetulnya adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup kamu terhadap sesama kamu di dalam saling menasihati, saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi dengan keadilan dan kebenaran. Itulah sebetulnya ibadah kita yang sejati, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat apa janji Tuhan bagi orang yang memiliki gaya hidup adil dan benar. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Yeremia 7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan, kasih orang sesuai dengan porsinya, ya, saudara, di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan berjanji, kamu hidup adil, kamu hidup benar. Tuhan berjanji apa? Aku mau diam. Saudara, konsekuensinya kalau Tuhan itu diam, tentunya ada damai. Tentunya ada protection. Tentunya saudara ada keselamatan yang akan dia selalu nyatakan di dalam hidup kita. Karena apa? Dia bersama-sama dengan kita senantiasa. Ini adalah janji Tuhan. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan apa adanya, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebas tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita, orang yang sudah hidup benar, kita berusaha untuk hidup adil, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Pak Robi, sekarang aku ada masalah. Saudara, kalau engkau yakin bahwa engkau sudah berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, saya katakan, tagih janji Tuhan. Tuhan, aku sudah memberikan orang sesuai dengan porsinya. Kalau saudara belum, ya saudara harus bertobat dulu, ya, sesuai, kasih orang sesuai dengan porsinya. Walaupun dia orang kecil, kalau dia salah ya dia harus kamu nyatakan salah. Kamu nggak bisa, kita kan penuh kasih, nggak ada saudara. Nggak ada seperti itu. Dia kasih sesuai dengan porsinya. Tapi kalau engkau sudah yakin bahwa engkau hidup benar di hadapan Tuhan, tinggal kamu tagih janji. Tuhan, kau janji engkau selalu ada dalam memberi perlindungan kepadaku.
Engkau janji, rotiku selalu tersedia, airku selalu terjamin, dan aku akan ada di tempat yang aman. Saudara, kalau engkau sudah yakin bahwa engkau sudah melakukan firman Tuhan, tagih janji itu. Karena itu sudah menjadi hak kamu untuk kamu mendapatkan janji Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah-tengah hidup ibadah kami, untuk kami tidak meninggalkan makna ibadah yang sesungguhnya. Saling menguatkan, saling membangun dengan keadilan dan kebenaran. Jika selama ini ya Bapa, Engkau mendapati kami tidak benar di hadapan-Mu, Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami, bersihkanlah kami. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Sesuai dengan janji-Mu, ketika Engkau mendapati kami benar di hadapan, Engkau akan memberikan berkat dalam hidup kami. Demikianlah juga dengan jemaat-Mu. Mereka yang sudah hidup benar Tuhan, Engkau berkati mereka sesuai dengan janji. Dan mereka yang saat ini mau bertobat, Tuhan pun akan menyucikan, menguduskan mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati jemaat-Mu ini. Dan biarkan Engkau sendiri menjadi nyata secara sempurna dalam hidup jemaat-Mu ini secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.